Kalau dibandingin Jam berapa mulainya acara malam ini? mulai daripada perjalanan yang sampai beliau mencapai pada puncak. Itulah al-ilmu mengajari bagi Allah. Beliau membuat penting untuk jaga dunia. Jangan kita berbicara waktu kalau bukan satu. Jangan kita berbicara tentang ilmu-ilmu yang dalam dulu. Jangan Sriwijaya dulu yang harus kita pelajari ya. Tidak Sriwijaya di situ ada 4 pembahasan. Ada fiqh to'at. Bagaimana kita bisa berbuat taat. Diatur oleh dia Imam Ghazali. Mulai kita membuka mata, bangun tidur, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah atas kelimpahan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari yang bahagia ini pada acara bedah buku. Tak lupa pula salawat besertakan salam kami curahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, izinkan kami selaku moderator yang bertugas dalam acara bedah buku malam hari ini, yang mana pemateri akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Konsumerisme, Kritik dan Etika Konsumsi Barat. Acara ini diselenggarakan dalam rangka rentetan perayaan 100 tahun Gontor, yang mana program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor mempersembahkan 100 buku pemikiran untuk 100 tahun Gontor. Dan insya Allah pada malam hari ini kita semua akan mendengarkan salah satu kajian materi dari salah satu buku tersebut. Adapun rentetan pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Ya, hadirin sekalian, tanpa berlama lagi, kepada pemateri Ustadz Ahmad Rizky Fadilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa
Tes, tes. Oh, masuk. Ya, cek apakah sudah terdengar suaranya? Cek. Oke. Apakah suaranya sudah terdengar? Udah kedengaran. Sudah. Oke. Kita mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Ya, tadi sudah kita mulai bahwa malam hari ini kita akan menyampaikan satu materi, yakni kritik konsumerisme di era postmodern sebagai tugas akhir di program kaderisasi ulama yang kemudian diseminarkan di beberapa tempat dan di beberapa kota, di antaranya di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, sampai ke Banten. Alhamdulillah setelah bentuk yang lebih aksesibel, yakni monograf, buku ringkas, insya Allah sudah bagi yang berkenan bisa menghubungi Cek kontak 1 2. yang tersedia dengan harga yang terjangkau karena memang terdengar. Apakah suaranya terdengar? Sudah? Sudah. Oke. Baik, mungkin langsung saja ini kita akan melangkah kepada materi. Nah, kita mulai dulu dari problem, masalah yang kita hadapi hari ini yang terkait dengan gaya hidup konsumer. Sebelum itu perlu untuk disampaikan atau di disclaimer bahwa problem ini bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, tapi disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin juga faktor sosial atau faktor ilmu pengetahuan. Nah, tapi seperti yang disampaikan oleh Abdul Matin dalam buku Islam Agama Hijau, gaya hidup konsumer atau konsumerisme itu turut memberikan kontribusi bagi sejumlah masalah kemanusiaan, di antaranya masalah lingkungan, kemudian masalah sosial, masalah psikologis, dan juga sejumlah masalah yang lain. Ini misalnya problem lingkungan, tentu gaya hidup konsumerisme itu menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan. Jadi katakanlah ketika kita mengkonsumsi banyak benda, kemudian benda itu memunculkan sampah dan juga limbah, apalagi kita tahu banyak barang yang diproduksi secara massal, kemudian tidak memperhatikan dampak lingkungan. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Yasraf Amir Piliang, dan juga saya kira banyak ilmuwan yang lain yang setuju kalau misalnya perubahan lingkungan, kemudian pemanasan global, dan semakin menipisnya ozon itu terjadi karena gaya hidup manusia yang semakin konsumtif. Itu satu masalah. Kemudian masalah yang lain itu kita menghadapi kesenjangan sosial ya. Di mana di satu kawasan, di kawasan perkotaan utamanya itu ada semacam ketimpangan. Di sini kita bisa lihat di tempat yang sama itu ada gedung berdiri megah, kemudian di sampingnya atau di sekitarnya itu ada perkampungan kumuh. Nah, kita lihat juga banyak orang yang kekurangan makanan, sulit untuk mendapatkan akses minuman, tapi kemudian di waktu yang sama ada orang yang kita menyebutnya dengan flexing, pamer kekayaan. Jadi kemudian menampilkan dirinya memiliki status sosial yang tinggi dan juga menunjukkan kemewahan. Nah, ini problem sosial yang kita hadapi sebagai dampak dari gaya hidup masyarakat kita yang semakin konsumtif. Kemudian ada juga masalah psikologi. Ini teman-teman sekalian pernah dulu ada satu peristiwa berita yang kemudian menjadi viral. Ini seperti yang diberitakan ya. Banyak orang rela antri beli batu bata Supreme. Nah, mungkin Supreme hari ini tidak se-booming dulu, tapi pada waktu itu sekitar tahun 2017-18, merek ini atau brand pakaian ini menjadi status atau simbol. Jadi kalau sudah ada tulisan Supreme-nya itu jadi sangat mahal. Misalkan jaket, ya normalnya jaket itu 300 atau 200 ribu, tapi kalau kemudian ada tulisan Supreme-nya itu bisa seharga 10 juta ke atas. Nah, coba kalau seandainya kita bayangkan apa fungsinya satu batu bata, ya tidak berharga kalau cuma satu, kecuali kalau kita butuh untuk membangun rumah. Cuman satu batu bata ini ada tulisan Supreme-nya yang menjadi daya tarik kemudian orang membeli. Nah, ini sebetulnya adalah satu tanda bahwa masyarakat kita sedang mengalami satu penyakit begitu ya. Ya, di mana nilai guna atau utility itu tidak menjadi lebih penting daripada nilai simbol. Nah, ini termasuk di antara salah satu indikator bahwa hari ini kita menghadapi satu problem yang diakibatkan oleh gaya hidup yang konsumer begitu. Nah, kemudian itu tadi, sudah disampaikan di awal bahwa ada banyak sebab. Jadi bukan hanya faktor tunggal, tetapi di antara yang signifikan menyebabkan masalah-masalah tersebut adalah konsumerisme atau budaya konsumer. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hari ini tidak hanya diwajibkan atau dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan seperti fikih, akidah, ataupun tasawuf, spiritualitas, tapi kita juga perlu untuk mempelajari kondisi sosial hari ini, apa yang terjadi. Kita juga perlu untuk membaca tema-tema yang terkait dengan kebudayaan, kemudian sosial, agar kita tahu kita hidup di zaman apa. Nah, dan kemudian tidak sebatas itu, kita bisa menjadi pribadi yang pandai untuk menghadirkan solusi alih-alih menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan coba untuk menelisik lebih jauh begitu ya. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita hari ini, kemudian apa yang
yang bisa kita lakukan begitu. Nah, sebelum itu kita perlu untuk membahas sedikit secara ringkas postmodernisme. Kenapa? Karena memang konsumerisme atau budaya konsumer itu tidak bisa dilepaskan dari filsafat postmodernisme. Jadi mungkin kita perlu untuk menyadari dan mengetahui bahwa apa yang kita sebut dengan kontemporer itu mungkin lebih pas untuk disebut dengan zaman postmodern. Nah, postmodern itu berbeda dengan modern, meskipun ada beberapa irisan atau keterkaitan. Nah, misalnya ada sejumlah ilmuwan sosial ya atau filsuf yang memberikan penjelasan bahwa postmodern itu adalah kelanjutan dari modern. Tetapi ada juga yang memberikan penjelasan bahwa sebetulnya postmodern itu adalah kritik terhadap modern. Nah, ada beberapa transisi ya yang terjadi di masyarakat kita yang menandakan bahwa kita tidak lagi hidup di zaman modern. Di antaranya kalau pada zaman modern atau beberapa dekade yang lalu, cara berpikir masyarakat itu adalah fungsi. Nah, contohnya kalau terjadi gerhana, nah, itu yang dilakukan oleh masyarakat pada masa modern beberapa dekade yang lalu. Ya, kedengaran nggak ini? Ya, cek apakah terdengar? Terdengar Ustaz. Ya, oke. Nah, yang mereka lakukan adalah mencari sebab-sebab sehingga kemudian penjelasan sebab akibat itu bisa memiliki fungsi akademik. Sehingga kemudian pada zaman modern itu muncul berbagai macam penjelasan-penjelasan teoritis terhadap berbagai macam peristiwa. Termasuk diantaranya peristiwa astronomis, peristiwa yang terkait dengan hukum fisika, kemudian juga biologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dikonversi dalam bentuk tahun, modern itu kapan? Kalau di barat terjadi setidaknya setelah Renaissance ya, abad ke-17 sampai abad ke-19 akhir begitu. Nah, tapi hari ini masyarakat kita tidak lagi berorientasikan kepada fungsi, tapi lebih kepada fun. Nah, misalnya kalau terjadi gerhana, maka yang mereka lakukan adalah ya berkumpul di satu tempat, kemudian mereka foto bersama atau swafoto, kemudian diunggah ke media sosial. Nah, jadi ada transisi gaya hidup masyarakat kita yang sebelumnya sifatnya adalah function, hari ini sifatnya adalah fun. Ini salah satu di antara tanda bahwa kita tidak lagi hidup di era modern, tetapi postmodern. Meskipun sisa-sisa modernitas itu masih bisa kita rasakan. Itu salah satu di antara penjelasan apa itu postmodern. Nah, kemudian postmodern ini ditandai dengan beberapa budaya. Di antaranya adalah budaya populer. Nah, budaya populer itu dibedakan dengan budaya tinggi. Jadi kalau pada masa yang lalu, pada beberapa dekade belakangan, di awal abad ke-21 ya, itu masih bisa kita temukan budaya tinggi di masyarakat kita atau high culture. Nah, sekarang kita sulit untuk menemukan budaya tinggi itu, yang sering kita temukan adalah budaya populer. Nah, apa itu budaya populer? Budaya populer itu adalah budaya massal, kemudian dicirikan dengan kerendahan begitu ya. Rendah itu maksudnya tidak mementingkan kualitas dan tidak mementingkan nilai-nilai luhur begitu. Ya, seperti misalnya kita tahu contohnya adalah hiburan populer seperti musik pop. Nah, kalau kita
dengan budaya tinggi, tentu sangat timpang ya. Musik-musik pop itu adalah musik-musik yang mudah ditiru, kemudian berkembang secara luas. Kalau kita bedakan dengan musik-musik klasik misalnya Mozart ya, kemudian yang lain, nah tentu kita akan bisa merasakan perbedaan antara gaya hidup yang tinggi dengan budaya yang sifatnya populer. Nah, kemudian budaya pop itu kemudian dicirikan dengan dia gampang viral tapi cepat redup juga gitu. Nah, contohnya misalnya dulu beberapa waktu yang lalu itu pernah muncul secara tiba-tiba es kepal Milo, ya es kepal Milo. Itu sangat viral di awal, jadi banyak orang yang jualan itu, tapi nggak beberapa lama setelah itu hilang minuman itu. Nah, bahkan sampai sekarang kita sulit untuk menemukan es kepal Milo begitu. Itu salah satu di antara bentuk budaya dalam bentuk kuliner ya, es kepal Milo. Kita bandingkan dengan yang budaya luhur atau misalnya ada minuman tradisional gitu seperti apa namanya? Dawet itu ya. Nah, kemudian makanan dan minuman yang disajikan di keraton. Nah, itu meskipun rumit tapi sampai sekarang masih bertahan. Nah, itulah yang membedakan antara budaya luhur, budaya tinggi dengan budaya populer, dan itulah yang menjadi karakteristik masyarakat kita hari ini, dan itu terkait dengan postmodernisme. Nah, begitu. Nah, termasuk di antaranya adalah ini salah satu dari fenomena konsumerisme. Nah, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh René Descartes. Descartes dulu pernah mengatakan bahwa aku berpikir maku ada, maka sekarang masyarakat itu tidak lagi mementingkan berpikir, tapi lebih kepada belanja dan mengkonsumsi. Nah, jadi kalau boleh diplesetkan, kata-kata I think therefore I am itu sekarang berubah menjadi I shop therefore I am. Aku belanja maka aku ada, atau keberadaan seseorang itu dinilai dari seberapa banyak dia mengkonsumsi. Nah, begitu. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, kita akan lihat beberapa pola konsumsi begitu ya dalam budaya konsumer ini. Yang pertama di sini ada konsumsi libidinal. Ini diambil dari Jean-François Lyotard. Dia menulis buku judulnya Libidinal Economy. Nah, dalam penjelasan Profesor Yasraf Amir Piliang begitu ya, pola konsumsi kita hari ini itu ditentukan oleh libido atau pemenuhan keinginan-keinginan, bukan kepada kebutuhan. Nah, begitu. Jadi kalau dulu kita itu cenderung mengkonsumsi karena kebutuhan, hari ini kebutuhan itu dikesampingkan dan yang lebih diutamakan adalah keinginan. Bahkan bisa jadi sebetulnya kita tidak butuh, tapi karena kita ingin, maka kemudian kita belanja, dan itu yang kemudian berlaku dalam ajakan-ajakan seperti periklanan, advertisement atau yang lain begitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada konsumsi ekstasi ya, kemabukan. Jadi mabuk itu kan menunjukkan kehilangan kesadaran. Nah, seperti orang yang mengkonsumsi arak atau narkoba, itu setelah itu dia kehilangan kesadaran, kemudian dia melakukan sesuatu tanpa kendali diri sendiri. Nah, itulah mungkin yang terjadi dengan masyarakat kita hari ini. Mungkin bisa jadi dia belanja atau makan, minum, tapi dia atau di luar kendali atau kontrol dirinya. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu karena memang kondisi sosial masyarakat kita hari ini memang dibentuk, disetting sedemikian rupa oleh media agar kita senantiasa belanja. Nah, jadi misalnya ada semacam teknik promosi begitu ya, beli satu dapat satu gitu, atau beli dua dapat satu. Nah, jadi yang mestinya kita
cukup untuk membeli satu, tapi karena ada semacam promo beli dua begitu di luar kebutuhan kita, akhirnya kita tanpa pertimbangan lebih lanjut akhirnya kita ikut beli. Nah, ini apa namanya? Jadi semacam pola konsumsi yang sifatnya adalah itu tadi ya, tanpa pertimbangan atau di luar kendali dan kontrol diri kita. Kemudian selanjutnya ini yang terkait dengan periklanan ya, dengan periklanan atau advertisement. Jadi misalnya di sini ada sebutannya adalah konsumsi bujuk rayu atau seduction ya, seduksi begitu. Nah, ini yang berlaku dalam setiap periklanan. Nah, ini dicirikan dengan penggunaan bahasa-bahasa yang hiperbola atau bahkan apa namanya? Apa ya? Mungkin bisa dibilang mengabaikan etika komunikasi ya. Kan kalau mestinya idealnya promosi itu atau periklanan ya itu disampaikan secara apa adanya, tapi kita tidak menemukan fenomena itu hari ini. Justru yang kita temukan adalah bahasa-bahasa yang hiperbolis begitu. Misalnya contohnya adalah apa biskuat sekuat macan begitu ya. Nah, itu kan tentu bahasa yang hiperbola, seakan-akan kalau kita makan biskuat itu karena mengandung banyak energi, kita jadi seperti kuat sekuat macan. Ya, atau mil kita, 5 mil kita sama dengan segelas susu, itu iklan yang sering muncul dulu ketika hari Minggu ya, ketika nonton film kartun gitu kan. Nah, mungkin secara kalkulasi bisa jadi, tapi pertanyaannya adalah jangan lupa bahwa permen itu mengandung gula gitu ya. Atau banyak sekali produk-produk hari ini itu yang secara kemasan menampilkan apa kandungan-kandungan gizi, tetapi dia juga menyembunyikan kandungan gula. Nah, ini jadi semacam edukasi juga. Kita perlu untuk punya sikap cermat sebelum membeli. Nah, misalnya kalau kita mau beli produk susu itu kita coba lihat itu berapa kandungan susunya, atau apa produk olahan yang lain seperti keju. Itu kalau kita lihat di komposisi ya, itu ternyata komposisi kejunya itu cuma beberapa persen aja. Ada yang 15%, 20%, selebihnya apa? Selebihnya adalah air dan padatan lemak begitu. Atau kalau kita ini apa produk susu kental manis ya, itu akhirnya dia berubah namanya jadi kental manis, susunya hilang. Kenapa? Karena memang sedikit sekali kandungan susunya, lebih banyaknya adalah air dan gula. Nah, jadi ini sekaligus menjadi sebentuk edukasi bagi kita agar cermat membeli, karena memang iklan itu tidak menampilkan komunikasi yang apa adanya. Karena kebutuhan mereka memang agar masyarakat membeli dan produk mereka cepat laku. Nah, jadi disinilah kita perlu sikap yang lebih cermat ketika kita belanja agar tidak tertipu oleh bahasa-bahasa periklanan yang hiperbolis dan juga halus begitu ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ini ada ini ya, konsumsi gaya hidup ya. Maka konsumsi yang didasarkan atas pemenuhan tuntutan gaya hidup mewah. Nah, ini kata kuncinya adalah luxury. Dan proses diferensiasi sosial. Ini dikutip dari Kritik Budaya Komunikasi oleh Idi Subandi Ibrahim, seorang ilmuwan ilmu komunikasi dari Indonesia begitu ya. Nah, ini sangat mencerminkan gaya hidup konsumtif atau budaya konsumerisme. Nah, misalnya apa ya, produk sepatu begitu ya misalnya ya. Sepatu itu kan fungsinya adalah sebagai alas kaki dan juga sebagai satu kepantasan dalam acara-acara formal, sebagai apa namanya, wujud kita menghadirkan sebagai apa orang yang pantas begitu ya. Jadi di situ ada nilai adab dalam berpakaian, dalam kita menggunakan sepatu. Tapi
di era konsumerisme ini ya nilai-nilai adab, kemudian nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai guna dalam ekonomi itu tidak menjadi pertimbangan yang utama. Yang menjadi pertimbangan yang utama itu adalah nilai sosial begitu, atau sejauh mana satu produk itu menampilkan status sosial seseorang. Nah, jadi pantas kalau seandainya ada orang yang sepatunya itu katakanlah harganya miliaran gitu ya. Padahal antara sepatu yang harganya miliaran itu dengan sepatu yang harganya mungkin beberapa ratus ribu itu kan sama. Nah, cuma kenapa kok ada yang sangat mahal? Nah, itu di situ ada fungsi semiotik begitu ya, sebagai penanda status. Nah, itulah yang terjadi hari ini, di mana nilai guna dan nilai-nilai kepantasan itu tidak menjadi pertimbangan utama. Nah, kalau kita kembali kepada nilai-nilai Islam, nah, tentu berpakaian itu bukan hanya semata-mata sebagai aktivitas duniawi, tapi di situ ada nilai ubudiyah begitu ya. Ada nilai-nilai ketuhanan, ya, ada nilai-nilai spiritual. Jadi berpakaian itu bukan semata-mata kita kalau bahasa orang Jawa itu apa ya? Ajining diri ono ing busana, ya. Ajining rogo ono ing busana, ajining diri ono ing lati, ya. Itu tidak lagi jadi semacam pertimbangan di era hari ini begitu ya. Ya. Kemudian berikutnya ini ada konsumsi sinergistik, ya. Guru besar ekonomi Pak Bagong Suyanto itu di buku Sosiologi Ekonomi dia merumuskan ini. Maksudnya adalah gabungan dari sekian banyak aktivitas waktu senggang, hobi, dan ketertarikan masyarakat seperti membeli mainannya, mengoleksi aksesoris, atribut, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini misalnya ya, ini jadi semacam tren ya, atau fakta sosial yang terjadi. Ya, ada sebagian orang itu yang ini koleksi mainan ya. Nah, ini koleksi mainan ini harganya mungkin bisa ratusan juta bahkan miliaran, karena satu itemnya ini harganya mungkin bisa belasan juta tergantung dari kelangkaan atau keterbatasan item yang didistribusikan ke masyarakat gitu. Nah, ini kan sebetulnya produsen itu hanya memproduksi sedikit ya biar dijual dengan harga mahal. Nah, ini kan jadi semacam apa ya, kalau bagi kita, bagi orang muslim yang punya hati yang masih ada semacam nurani dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan gitu, itu kan seperti kalau kita lihat banyak orang yang masih kelaparan. Nah, ini kan tentu menjadi satu hal yang miris begitu ya. Nah, ini harganya 18 juta begitu ya. Nah, itu kalau seandainya dibagi-bagikan untuk orang yang nggak makan selama berhari-hari itu kan sangat mencukupi begitu ya. Nah, atau ada orang yang kalau kita lihat di perkampungan kumuh, mereka kontrak rumah kan bisa untuk 2 tahun. Nah, ini tentu jadi apa ya, melukai nilai-nilai kemanusiaan begitu. Nah, itu tadi. Nah, kemudian sebagai seorang muslim, kita perlu untuk mencermati hal ini agar kita setidaknya tidak ikut-ikutan, tetapi bahkan bisa menjadi pribadi yang menawarkan solusi. Nah, tentu sebagai seorang muslim, kita punya nilai-nilai ajaran luhur yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dari wahyu begitu, yang nilainya bersifat eternal, abadi. Nah, jadi tidak berlaku dulu di masa Nabi Muhammad di era gurun pasir, tapi juga sangat relevan untuk diterapkan hari-hari ini gitu. Di mana konsumsi itu tidak semata-mata untuk memenuhi aspek kebutuhan material, tapi dalam mengkonsumsi itu ada nilai-nilai spiritualnya. Jadi disitulah agama kita mengajarkan bahwa bahkan dalam aktivitas konsumsi itu ada nilai-nilai ubudiyahnya, ada nilai-nilai ketuhanannya, dan ada nilai-nilai sakralitasnya.
Nah, itulah yang perlu untuk kita gali kembali semangat Islam itu agar aktivitas kita itu tidak bersifat sekuler. Nah, betapa banyak orang hari ini itu yang memaknai ibadah hanya semata-mata sholat, kemudian berzikir, padahal semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, baik itu makan, minum, atau berbelanja, ya, itu pun bisa bernilai ibadah kalau seandainya kita niatkan karena Allah dan di situ ada nilai maslahat. Nah, itulah sebetulnya makna konsumsi dalam Islam menghadirkan nilai-nilai ubudiyah bahkan dalam aktivitas fisik kita sehari-hari. Nah, itulah di antaranya yang juga disampaikan oleh sejumlah akademisi muslim seperti misalnya ini Ismail Raja Al-Faruqi. Nah, kalau menurut beliau ya, makna tauhid itu bukan semata-mata mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dari kesaksian kita akan keberadaan, keesaan, dan kuasa Allah itu adalah mengimplikasikannya dalam aktivitas keseharian, termasuk diantaranya aktivitas ekonomi. Nah, jadi kalau kita itu bertauhid kepada Allah, maka konsekuensinya adalah menjadikan nilai-nilai tauhid itu sebagai landasan bagi aktivitas kehidupan kita, termasuk diantaranya adalah aktivitas ekonomi. Nah, begitu. Itu mungkin teman-teman sekalian yang dapat kita sampaikan malam hari ini secara ringkas. Untuk penjelasan yang lebih lengkap bisa dibaca bukunya atau bisa mengakses referensi-referensi yang lain yang setema. Nah, itu demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan ke moderator ya. Silakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri Al-Ustaz Ahmad Rizky Fadilah. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin menanyakan kepada pemateri bisa langsung mengangkat tangan. Ingin bertanya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi kudumikum bi khudurikum fi hadi nadwah. Izin bertanya Ustadz, tadi membahas tentang belanja ya, muamalah. Yang berhubungan dengan muamalah. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia ada negara yang makmur. Banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam ada di Indonesia, tapi tidak memiliki keseimbangan, Ustadz. Sehingga kekayaan alam kita banyak digerogoti oleh oligarki dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan kita sebagai cendekiawan menghadapi tantangan seperti ini? Tantangan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, apalagi di zaman sekarang, ini semua sudah mulai terkikis oleh waktu. Sekian, terima kasih. Saya Munfik Rosan di Multihaki MPD. Syukran jazilan. Oh ya, nashkuru jazila syukri li hadza su'al ar-ra'i wa naqulu marhaban bikum wa ahlan ila hadhihi nadwa. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kami coba untuk merespons dan izin untuk memberikan tanggapan. Tadi yang ditanyakan adalah soal kondisi negara kita ya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Kita punya berbagai macam kekayaan, baik itu kekayaan yang sifatnya adalah material, juga kekayaan yang sifatnya adalah budaya. Nah, hanya saja sebagai bangsa dan negara yang kaya, rupanya kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, ya begitu. Nah, ini tentu menjadi semacam kegelisahan kita bersama, sehingga kemudian menimbulkan berbagai macam
ketimpangan. Nah, ada ketidakmerataan, kemudian ada ketidaksetaraan begitu ya. Ada yang punya akses berlebih, sementara ada yang tidak punya akses sama sekali. Nah, ini tentu menjadi satu persoalan ya yang perlu mungkin yang bisa menyelesaikan permasalahan dari solusi ini adalah yang punya otoritas begitu. Tapi kita sebagai masyarakat juga punya peran ya, punya peran. Nah, diantaranya adalah masyarakat itu berperan dalam hal keikutsertaan ya, keikutsertaan. Keikutsertaan itu termasuk diantaranya ketika kita memilih orang-orang yang menduduki jabatan atau yang memegang otoritas, atau siapa yang kita kasih mandat untuk mengelola kekayaan negara ini. Nah, jadi kalau kita sebagai masyarakat itu masih bersikap, katakanlah mau dibeli suaranya, ditukar dengan beberapa nominal rupiah gitu ya. Nah, kita jangan berharap untuk mempunyai pemimpin yang amanah dan jujur. Nah, disinilah kita penting untuk memberikan edukasi politik juga kepada masyarakat agar kita jadi individu yang cerdas dalam memilih, yang suaranya tidak dibeli. Nah, saya kira ini jadi permasalahan yang tidak sederhana ya, karena itulah yang menjadi fakta sosial kita. Jadi sebetulnya problem ini itu juga bisa jadi karena kita sebagai masyarakat itu yang tidak bersikap bijak ketika kita dikasih kesempatan untuk memilih siapa yang menjadi wakil kita atau yang memegang otoritas begitu. Kemudian terkait dengan siapa yang menjadi pemimpin kita atau yang memegang otoritas itu Anda pernah teringat satu uraian ya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah, itu ada orang yang protes. Nah, kata orang itu, "Wahai Ali, ya, kenapa pada masa kepemimpinanmu masyarakat Islam itu amburadul dan seperti tidak teratur, tidak seperti dulu beberapa saat yang lalu ketika kita umat Islam ini masih dipimpin oleh orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman." Nah, gitu. Nah, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib itu menjawab, nah itu karena ketika masa kepemimpinan Abu Bakar, Utsman, dan Umar itu ya, itu masyarakatnya, warga negaranya itu seperti aku begitu. Sementara ketika aku yang memimpin, itu masyarakatnya seperti kamu begitu. Nah, jadi di sini ada satu pesan yang ingin disampaikan, yaitu kama kuntum iwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, seperti itulah pemimpinmu. Jadi mungkin bisa jadi penguasa itu adalah cerminan masyarakatnya. Artinya kalau kita bercita-cita untuk memiliki pemimpin atau pejabat publik yang baik, marilah kita perbaiki diri kita dan kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk menjadi baik. Disinilah pentingnya kita melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak orang-orang itu menjadi baik. Saya kira orang-orang hari ini itu yang berlaku mungkar itu masih banyak kalau dibandingkan dengan orang-orang yang berlaku baik. Jadi memang tugas kita ini masih sangat berat begitu. Ya, di antara banyak jawaban mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk pertanyaan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.
Ya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, pada peserta apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk segera mengangkat tangan. Kami tekankan sekali lagi, apakah para peserta ada yang sekiranya ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, bagi yang sekiranya ingin bertanya, silakan langsung mengangkat tangannya. Ya, ahlan. Ya. Oh ya. Mungkin kalau ada yang terkendala Bagi yang rating bisa di ini ya ditulis di kolom chat. Afwan Ustaz, kira-kira kalau langsung apakah terdengar jelas Oh suaranya? ya, ahlan, silakan. Insya Allah terdengar jelas. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya. Izin bertanya terkait dengan pembahasan periklanan tadi Ustaz. Memakai bahasa-bahasa persuasi yang tidak sesuai begitu. Mungkin sifatnya bujuk rayu begitu. Lalu sebetulnya kalau yang saya pernah belajar sedikit begitu Ustaz. Sekarang ini sudah sampai ke level marketing 5.0 gitu. Di mana yang pertama itu dari fitur produk, lalu meningkat lagi ke kesan gitu, bukan hanya produk secara apa ya, secara nyatanya gitu, tapi apa kesan yang ingin dibangun gitu, lalu branding gitu. Dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya produk begitu. Jadi Ya. Oke. Insya Allah sudah cukup bisa kami tangkap ya apa yang menjadi maksud pertanyaannya terkait dengan periklanan hari ini yang sudah memasuki tahap 5.0 ya, di mana yang diiklankan tidak lagi produk tapi lebih kepada branding ya, atau memunculkan semacam dalam tanda kutip pesona ya, atau mungkin menawarkan nilai-nilai tertentu dari bukan semata-mata produk tapi yang terkait dengan itu begitu ya. Bahkan juga sekarang perseorangan itu bisa dimunculkan pesonanya atau yang disebut dengan personal branding begitu. Nah, kalau kita baca beberapa literatur
tentang postmodernisme begitu ya, itu apa namanya, ada misalnya yang ditulis oleh Zhang Baudrillard itu persis di dalam teori yang sama on seduction begitu. Jadi kan seduction itu maknanya adalah bujuk rayu. Bujuk rayu itu kalau kata Zhang Baudrillard itu diilustrasikan sebagai seorang yang apa ya, bersolek begitu. Wajahnya di make up sedemikian rupa, ada beberapa goresan yang tertutupi, ada beberapa celah yang dibiaskan, nggak tampak gitu ya. Nah, artinya sesuatu yang mungkin banyak aibnya, banyak celahnya itu sengaja dihilangkan, dan yang muncul adalah kesan bagus tapi sifatnya adalah superficial atau palsu atau buatan gitu. Itu yang dimaksud dengan seduksi oleh Zhang Baudrillard. Atau kalau bahasa yang mudah itu ya, itu kita sebutnya dengan pencitraan. Nah, jadi pencitraan itu tidak sama dengan citra asli orisinil ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu dari sisi politik ya, itu ada banyak sekali politisi-politisi atau calon anggota legislatif yang kemudian mencitrakan diri sebagai orang yang merakyat dalam dalam penampilan-penampilan tertentu atau gimmick-gimmick tertentu atau dalam dalam frame ya atau bingkai media tertentu. Nah, jadi yang perlu untuk kita ketahui adalah gimmick-gimmick seperti itu hanya berada pada aspek luaran. Artinya itu sebetulnya ada celah-celah atau aib-aib yang ditutup-tutupi sehingga kemudian tidak muncul. Nah, padahal kalau kita jeli dan cermat, yang disebut dengan merakyat itu mestinya bukan pada aspek yang tampak seperti style pakaian atau gaya-gaya blusukan yang sifatnya adalah tangkapan layar kamera, tapi merakyat itu lebih kepada kebijakan. Nah, mestinya kan seperti itu. Nah, ini mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ilmuwan sosiolog dari Rusia, namanya Petirim Sorokin itu. Kata dia, memang mentalitas masyarakat kita hari ini itu adalah mentalitas yang sifatnya adalah permukaan ya atau sensing. Sense itu kan artinya yang terlihat ya, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, artinya sensing mentality itu dia berada pada lapisan paling luar. Di dalamnya itu ada lapisan-lapisan yang sifatnya adalah intelektual, dan itulah yang tertutupi hari ini oleh kebudayaan-kebudayaan yang populer, kemudian seduction begitu. Nah, kalau ini yang menarik, kalau seandainya kita kembali kepada ajaran dan prinsip-prinsip Islam dari Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dijelaskan oleh ulama kita, terutama dari ulama Sufi, ya, itu kita akan temukan bahwa Islam yang juga mengapresiasi aspek non-material di atas material itu menjadi semacam alternatif solusi atau kunci bagi permasalahan yang menampakkan citra gitu. Jadi kecenderungan manusia untuk material itu bisa jadi merupakan hijab ya yang menutupi kepekaan spiritual kita. Jadi kalau kita kembali kepada spiritualitas Islam, mestinya kita bisa membedakan mana yang citra dan mana yang orisinil. Nah, saya juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh seorang cendekiawan ya, Muslim, budayawan Indonesia, itu Cak Nun. Saya kira semuanya juga sudah tidak asing dengan nama itu ya. Kata beliau, mungkin hari ini kalau seandainya katakanlah, mohon maaf ini kotoran kucing ya, telek kucing itu dibungkus dengan kemasan yang rapi, itu mungkin orang juga akan beli gitu. Saking orang hari ini tuh tidak bisa membedakan mana yang isi dan mana yang bungkus. Nah, begitu. Nah, kalau kata penulis Palestina Adam Sarkowi, nah itulah yang menjadi kegelisahan kita hari ini. Banyak orang yang secara citra ya
secara citra ya. Bagus, padahal di dalamnya itu busuk dan banyak celah. Jadi tidak aneh kalau hari ini banyak informasi tapi masyarakat kita kurang literasi. Ya, jadi termasuk periklanan yang sifatnya branding itu kita mesti punya kemampuan untuk membedakan mana yang merupakan citra dan mana yang menunjukkan keaslian dan originalitas, jangan sampai kita tertipu oleh kemasan-kemasan atau branding yang memang sekarang dikembangkan dalam aspek pemasaran begitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami tanggapi gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Banyak sekali referensi yang bisa dirujuk gitu. Iya. Kira-kira apakah boleh menanggapi kembali Ustaz? Oh ya, silakan. Mungkin tadi sebagai pihak konsumen gitu Ustaz. Bagaimana untuk produsen iklan itu sendiri gitu Ustaz? Kebetulan saya juga termasuk yang memproduksi iklan gitu biasanya. Iya, Maksudnya, oke. sebagai orang yang bergerak di branding, bagaimana untuk menaik levelkan periklanan itu sendiri gitu agar sesuai dengan Islam gitu, dan bukan hanya mengolah yang tampak permukaan saja gitu. Iya. Nah, oke. Ini yang mungkin menjadi semacam tantangan kita ya, menjadi semacam apa namanya? Ya, satu hal yang perlu untuk dihadapi, terutama kita yang mungkin terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ini Ana sendiri juga termasuk orang-orang terdekat itu banyak juga ya yang punya semacam produk yang dijual secara online. Nah, itu kan kita juga perlu promosi dan pemasaran gitu ya untuk menjajakan produk kita, ya kan? Nah, inilah termasuk di antara tantangan yang kita hadapi. Nah, bagaimana caranya kita bisa di satu sisi tetap menginformasikan, kemudian mensosialisasikan, mempublikasikan, juga mengiklankan produk kita, tapi tidak terjebak pada jebakan-jebakan postmodern ya, secara kultural. Nah, yang pertama kita perlu untuk menjunjung tinggi etika komunikasi, begitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita memberikan informasi yang jujur dan terus terang begitu dalam menjajakan atau menginformasikan produk yang kita punya gitu. Nah, misalkan ini dulu pernah juga dilakukan oleh Rasulullah begitu ya. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang pengusaha besar sebelum beliau menjadi nabi, dan beliau bukan semata-mata pengusaha tapi sukses dalam perniagaannya itu karena beliau punya modal spiritual, yaitu kejujuran. Jadi bagaimana kita menampilkan ini bukan semata-mata branding, bukan semata-mata pencitraan, tetapi memang menunjukkan originalitas dan keaslian diri kita yang terus terang, yang itu kemudian menjadi daya tarik atau kepercayaan orang bermitra dengan kita, begitu. Nah, tentu ini bukan satu hal yang mudah ya, karena butuh proses yang lama. Ya, kemudian berikutnya kita berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata yang hiperbolis begitu ya, atau yang memanipulasi gitu. Nah, insya Allah kalau kita bisa mengusahakan itu, karena kita melakukan perdagangan itu dengan cara-cara yang ini ya, yang tidak manipulatif, yang jujur begitu, itu insya Allah ada keberkahan tersendiri dalam perniagaan yang kita lakukan. Nah, jadi mungkin singkatnya yang bisa disampaikan adalah di tengah-tengah arus deras konsumerisme dengan berbagai macam teknik pemasarannya, termasuk diantaranya adalah branding begitu ya, yang
yang lebih banyak memunculkan aspek-aspek seduktif, nah sebetulnya kita masih punya peluang untuk menunjukkan keaslian atau orisinalitas diri kita dan juga produk kita, dan itulah sebetulnya yang perniagaan yang bernilai spiritual begitu. Nah, mungkin itu kurang lebihnya yang bisa disampaikan ya. Jazakumullah khairan katsiran. Apa bantu? Iya. Nah, ini ada pertanyaan keinginan beli buku ya, padahal masih banyak buku yang belum dibaca. Nah, ini tadi disampaikan bahwa keinginan ya. Jadi kalau konsumerisme itu lebih banyak ditentukan oleh inginnya daripada butuhnya. Nah, ini kalau itu apa namanya ya? Itu bukan 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 satu hal yang sifatnya tabdzir. Nah, karena buku itu kan jendela untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, jadi ya asalkan kita bisa memilih dan memilah mana buku yang berkualitas dan mana buku yang hanya sebatas ini apa ya, mungkin bisa dibilang kan tidak sedikit juga buku-buku itu yang apa ya, mungkin sifatnya adalah self improvement ya gitu. Itu ya boleh saja dibeli, tapi sepertinya ada banyak buku-buku yang lebih bermanfaat untuk dimiliki gitu. Jadi dalam hal ini yang pertama poinnya adalah kita perlu ini bisa memilih dan memilah mana buku-buku yang berkualitas. Kemudian juga poin yang kedua, sebetulnya kalau ke buku itu enggak termasuk tafsir ya, karena meskipun buku itu enggak terbaca, tapi suatu saat ketika kita membutuhkan itu kita bisa membukanya begitu. Nah, ini pengalaman ya, pengalaman saya sendiri juga ada beberapa buku yang saya beli tapi belum saya buka gitu ya. Tapi sebagai seorang yang terjun di bidang akademik atau bukan semata-mata di bidang akademik, kita yang apa namanya ya, yang kesehariannya mungkin berdagang atau yang tidak secara langsung bersentuhan dengan bidang akademik itu juga membutuhkan buku ya. Kalau kita lihat ini ya, flashback sejarah Islam, nah itu ada satu buku yang menarik yaitu yang ditulis oleh Paterson, seorang orientalis yang merekam bagaimana muamalah ya atau interaksi orang-orang muslim waktu itu di zaman pertengahan dengan buku. Yaitu bagi orang muslim di zaman pertengahan atau ketika Islam pada masa kejayaan, itu buku adalah sahabat yang lebih tulus ya daripada teman gitu. Kenapa? Misalkan kita punya kegundahan, kegelisahan, terus curhat ke teman, kan ada potensi teman itu apa ya, membocorkan atau menyebarluaskan apa yang jadi kegundahan kita. Nah, sementara kalau misalkan kita punya kegundahan tapi kemudian melepaskan kegundahan itu dengan membaca buku atau dengan menulis, nah sekarang kan ada teknik journaling gitu ya. Itu insya Allah bisa menjadi semacam pelepas kegundahan selain kita mendapatkan informasi-informasi penting. Jadi sudahlah kegelisahan kita hilang, kita mendapatkan ilmu baru dari apa yang kita baca. Nah, itu interaksi orang-orang Islam pada abad pertengahan gitu. Jadi apresiasinya terhadap buku itu tinggi karena mereka memang menyadari bahwa ilmu itu adalah satu hal yang penting, dan itulah yang kemudian ditularkan oleh bangsa-bangsa Eropa gitu. Nah, ini menarik. Saya pernah membaca kutipan dari Sir Francis Bacon, seorang tokoh empiris ya di zaman Renaissance itu. Nah, dia nulis kutipan seperti ini.
tidak ada pengalaman yang lebih menyenangkan daripada menemukan informasi-informasi penting dan baru di balik halaman-halaman buku itu gitu. Ya, itu kata Francis Bacon yang saya yakin itu adalah terinspirasi dari ulama kita pada abad pertengahan gitu. Nah, jadi saya kira kalau asalkan buku itu bermanfaat, memang bukunya penting dan banyak dagingnya, ya itu lebih baik kita beli daripada kita mengalokasikan uang itu untuk hal-hal yang dalam sekejap langsung habis begitu ya. Nah, itu mungkin tanggapan saya ya, wallahu a'lam. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi ini. Apakah ada asal-usul ya yang karenanya timbul konsumerisme? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Nah, sebetulnya konsumerisme yang terjadi pada era ini, di era postmodern ini, itu bisa dibilang sebagai satu fenomena kultural atau kebudayaan yang cukup baru ya. Ya, terutama di akhir abad ke-20, di awal abad 21. Ya, kalau kita baca beberapa literatur misalnya Kevin O'Donnell ya, itu di buku Pengantar Postmodernisme ya, itu di situ diuraikan termasuk di antara faktor munculnya budaya konsumer di abad ini itu adalah kekeringan spiritual masyarakat barat di zaman itu. Jadi karena masyarakat barat itu sangat gandrung pengetahuan, mereka berpikirnya sangat logis dan empiris begitu ya. Ya teoritis. Nah, kalau kita itu hanya memenuhi kebutuhan kita akan intelektual, sementara kita melupakan aspek-aspek spiritual, itu akan kering. Gitu. Nah, itulah yang mulai kehilangan makna hidup. Nah, sayangnya, ketika mereka menyadari bahwa janji itu menjadi konsumer itu Iya, mohon maaf, ini ada gangguan jaringan tadi. Izin sedikit melanjutkan sedikit tentang ini ya, sebab lebih lanjutnya. Nah, kemudian berikutnya, apalagi poin yang menjadi faktor munculnya kebudayaan konsumer. Nah, itu adalah ini cara orang Barat untuk menghilangkan trauma mereka setelah mengalami perang yang berkepanjangan dan bersifat global, Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan juga perang-perang di seluruh penjuru dunia yang terkait dengan pembebasan mereka dari kolonialisme Barat. Nah, gitu. Jadi karena orang-orang itu sudah mulai trauma, mulai bahkan ada beberapa di antaranya yang gila, ya kehilangan kerabat, kehilangan harapan, yaitu mereka menganggap bahwa janji-janji modern, nah itu telah gagal. Jadi untuk itu kemudian mereka beralih kepada aspek-aspek yang bisa menyenangkan mereka. Nah, diantaranya adalah dengan cara itu tadi ya,
memuaskan keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat jasmani dan fisik begitu. Nah, itulah mungkin secara ringkas yang menjadi faktor-faktor kenapa kebudayaan konsumer ini muncul. Ya, nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin untuk hadirin atau peserta sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami masih memiliki waktu sesi tanya jawab. Sekiranya ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dicukupkan ya, moderator. Ada yang bertanya lagi, Ustaz? Oke, ya. Oke. Nah, bagaimana pandangan mengenai self reward ya? Biasanya juga untuk kesenangan sementara, apakah termasuk dalam kategori ini? Ya, terima kasih Saudari Khairunisa atas pertanyaan yang penting dan menarik ini. Ini terkait dengan fenomena self reward ya. Kalau in my point of view, sebetulnya kalau kita mengapresiasi diri sendiri atas capaian-capaian tertentu dalam beberapa kesempatan atau dalam batas yang wajar, itu tidak ada salahnya ya. Karena eh, mungkin kita butuh semacam satu dua hal yang bisa memotivasi kita atau menjaga konsistensi. Nah, misalkan kalau seandainya sudah mencapai satu progres tertentu, katakanlah, wah berhasil nih, kelar skripsi, ujian, ya. Kemudian kita mengapresiasi diri sendiri atau mungkin juga kita traktir beberapa teman atau beberapa orang di lingkungan dan circle kita dalam batas yang wajar, itu nggak masalah ya. Nah, tapi kalau seandainya self reward itu berlebihan, kemudian juga menjadi semacam justifikasi untuk memenuhi keinginan-keinginan gitu. Nah, itu mungkin bisa juga dalam kategori ini begitu ya. Artinya sebetulnya kita punya hati kecil yang bisa menilai itu mana yang termasuk di antara sifat sikap-sikap yang takdir atau sikap-sikap yang wajar begitu. Nah, jadi dalam singkat kata, kalau dalam porsi atau dalam kondisi yang wajar begitu ya, nggak ada salahnya. Yang jadi bermasalah itu kemudian kalau itu menjadi justifikasi bagi kita untuk bersikap hedonis begitu ya. Nah, begitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk hadirin, kami persilakan jika sekiranya ada yang masih ingin bertanya. Ini keren banget. Ini harganya nih bisa satu nih. Harus dia lokasi emas aja mana? Tiba-tiba ada orang kan dia nggak tahu kan begitu. Ini katanya sebabnya bawa aja nggak tahu. Tiba ada orang. Lu dapetnya dari mana? Tahu temen gua nih. Gua miskin. Oh ya sok dong. Dan ini bisa buat uang yang satu beli.
Tapi karena dia nakal sih. Mungkin kalau sudah nggak ada bisa, sepertinya sudah cukup ya, Fadlur ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi penutupan. Alhamdulillah, Mungkin materi ada pada malam hari ini. Fadlur ada closing statement sebentar boleh ya? Baik, Ustaz. Ya, oke. Terima kasih kepada saudara-saudari, abang, kakak, bapak, ibu yang sudah mengikuti materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Sebagai kalimat penutup, ya, di antara poin-poin penting yang tadi disampaikan adalah kita perlu untuk membedakan antara sikap kegiatan aktivitas mengkonsumsi dengan gaya hidup konsumtif. Nah, kita sebagai manusia tentu membutuhkan kegiatan itu untuk menunjang kehidupan kita dan keberlangsungan kita. Misalkan kita nggak mengkonsumsi ya, kita nggak belanja itu nggak mungkin juga. Dan Islam sebetulnya sudah menentukan etika dan moralitas untuk itu. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah kita perlu untuk memahami bahwa konsumerisme ini adalah satu ideologi, ya, gaya hidup yang mencerminkan bahwa masyarakat Barat itu sebenarnya adalah masyarakat yang hampa makna, yang kering spiritualitas, yang mereka kebingungan tujuan hidup ini untuk apa. Nah, sementara kita umat Islam itu karena kita sudah jelas ya peran dan fungsi kita dan untuk apa kita hidup, nah, semestinya kita terhindar dari sikap-sikap yang seperti itu begitu. Nah, intinya adalah itu ya. Mari kita menjadi bagian dari solusi alih-alih menjadi bagian dari permasalahan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada berbagai macam kendala tadi, baik itu secara teknis maupun secara sikap, tingkah laku, tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rizky. Baik teman-teman, hadirin sekalian, alhamdulillah acara pada malam hari ini, kajian bedah buku kita telah selesai. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah ilmu, wawasan, serta motivasi bagi kita, yang mana kita dapat memanfaatkannya untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Islam dan bisa menumbuhkan semangat dalam membaca atau menulis yang nanti akan mampu menghasilkan karya-karya di masa depan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemateri dan juga teman-teman yang berpartisipasi dalam acara ini, entah itu yang menyimak langsung maupun yang berkontribusi juga dalam sesi tanya jawab. Semoga acara ini menjadi ladang amal jariah bagi kita semua dan membawa keberkahan di setiap langkah kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan, dan dengan ini kami tutup acaranya dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.